Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1401, kau terlihat sedikit akrab. Hun Dao mengacungkan pedangnya dan bertarung dengan Ye Chen. Setelah bertukar beberapa jurus, dia membuat jarak di antara mereka, dan sebuah bola cahaya berwarna kuning keabu-abuan mengembun di tangan kirinya. Bola itu dibentuk oleh kekuatan jiwanya dan tidak memancarkan aura apapun. Dari luar, bola itu tampak seperti bola cahaya biasa. Namun, ini adalah serangan terkuat Hun Dao. Kekuatan jiwanya meninggalkan tubuhnya dan membentuk bola cahaya untuk menghancurkan musuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kebanyakan kultivator lainnya. Kekuatan jiwa mereka hanya dapat menyerang pikiran dan jiwa orang lain, dan tidak dapat terwujud menjadi serangan fisik. Ini berarti bahwa kebanyakan kultivator tidak dapat memblokir jenis serangan ini. Ini adalah kekuatan ras jiwa. Wus! Hun Dao melemparkan bola kekuatan jiwa ke arah Ye Chen. Sebagai tanggapan, Ye Chen menusukkan tombaknya, dan garis-garis ki tombak merobek langit, namun tidak menyentuh bola cahaya itu. Seolah-olah keduanya tidak berada di dimensi yang sama. Bola cahaya itu menembus tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan menghantam dada Ye Chen. Puci! Ye Chen terdorong mundur 10 langkah, dan pada saat yang sama, gelombang kekuatan jiwa melonjak ke dalam pikirannya. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Dari Huaxia, ke pegunungan Kunlun, dan sekarang benua Lingwu, Ye Chen tidak pernah menghadapi serangan seperti itu. Bang! Pedang panjang Hun Dao memaksa pedang pembunuh dewa mundur. Kemudian, ki pedangnya menghantam tubuh Ye Chen. Jika tubuh fisik Ye Chen belum mencapai alam transformasi astral, serangan ini sudah cukup untuk memotongnya menjadi dua. Bang! Bang! Ye Chen jatuh ke tanah, terluka parah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Dao besar Buddha untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebanyak mungkin, tetapi dia menyadari bahwa lebih dari separuh kekuatan jiwanya telah musnah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Jika serangan Hun Dao lebih kuat, jiwanya mungkin telah sepenuhnya musnah, dan dia akan mati. Bahkan jika tubuh fisiknya masih baik-baik saja, itu hanya akan menjadi cangkang kosong tanpa jiwa. Hahaha, kecil, sekarang apakah kamu mengerti betapa kuatnya ras jiwaku? Hun Dao menatap kedua penjaga keluarga Dugu dan berkata, kalian menghalangi kedua penjaga keluarga Beigong sementara aku membunuh Ye Xitian. Bahkan jika dia terluka parah, metode serangannya unik. Karena itu, Hong Kun, Yu Mo, dan para pemimpin kelompok lainnya tidak berani melawannya. Ini karena sangat mungkin jika mereka menyerang tanpa senjata yang dapat menahan serangan kekuatan jiwa, mereka akan mati. Tidak peduli seberapa kuat mereka akan berakhir seperti Ye Xitian, tidak dapat melawan. Tuan, bantu aku. Ye Chen benar-benar merasakan kekuatan ras jiwa, tetapi dia tidak mundur. Dia masih ingin membunuh Hun Dao. Orang ini jahat dan licik. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, dia pasti akan berada dalam bahaya yang lebih besar di masa depan. Ras jiwa. Apakah mereka sangat kuat? Di dalam makam samsara, Lan Suiwei mendengus dingin. Ras jiwa hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna saat itu. Mereka hanya sampah yang melayani sekte dan keluarga kita. Murid, aku akan memberimu seutas kekuatan jiwa untuk melindungi dirimu sendiri. Wus! Tubuh Ye Chen mulai memancarkan cahaya biru muda, yang secara otomatis membentuk penghalang pelindung yang melindungi jiwanya. Murid, 1000 tahun yang lalu, para anggota ras jiwa membunuh banyak orang. Tidak berlebihan untuk menyebut mereka iblis, jadi bunuh dia. Buddha cahaya bulan dengan lembut menunjuk, dan seberkas cahaya memasuki tubuh Ye Chen. Aku akan memberimu kekuatan juga. Bunuh bocah ini dan beri mereka pelajaran. Setelah itu, Ye Chen berdiri, auranya naik ke puncak alam Raja Surgawi tingkat ke-9. Dia melotot ke arah Hun Dao, tetapi tidak langsung menyerang. Dia sengaja mencoba memancing Hun Dao untuk menyerangnya. Oh, kau masih bisa berdiri. Namun, itu tidak akan mengubah hasilnya. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Hun Dao memadatkan bola cahaya lain menggunakan kekuatan jiwanya dan melemparkannya ke Ye Chen. Kemudian, dia berdiri dengan tangan disilangkan, siap menikmati pemandangan kematian Ye Chen. Tiba-tiba, kaca, bola cahaya itu meledak. Hun Dao mengalami serangan balik dan dipaksa mundur beberapa langkah. Auranya menjadi lebih lemah, dan sekarang dia tampaknya hanya sekuat ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua. Dasar pembuat onar, hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Tubuh Ye Chen bergerak seperti kilat.
Dalam sekejap, dia muncul di depan Hun Dao dan mengayunkan pedang pembunuh dewa, membelah Hun Dao menjadi dua. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, serangan kekuatan jiwa memang kuat. Namun, jika diblokir atau dihancurkan, penggunanya akan terluka parah. Inilah alasan mengapa ras jiwa kuat, tetapi juga mengapa mereka lemah. Selama seseorang dapat memblokir serangan kekuatan jiwa ras jiwa, seseorang akan memperoleh kesempatan untuk menyerang tubuh utama mereka saat tidak berdaya. Selain itu, seseorang juga dapat menghancurkan serangan kekuatan jiwa, tetapi itu memerlukan pemahaman tentang hukum ruang waktu. Pada titik ini, tanpa bantuan Lan Suiwei, Ye Chen bukanlah tandingan Hun Dao. Apa? Dia benar-benar membunuh Hun Dao. Bagaimana dia melakukannya? Tanda seru petik 2. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bai Li Sui, Yu Yuangu, Hong Kun, dan yang lainnya terkejut. Kematian Dugu Fengchen sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang kebanggaan ras jiwa, Hun Dao, seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat 8, dibunuh oleh Ye Xitian. Beraninya kau benar-benar membunuh seorang anggota ras jiwa di wilayah kami. Binatang kecil, kau sangat berani. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, sebuah suara tua bergema di langit. Setelah itu, sinar cahaya putih menyala, dan seorang tetua berjubah putih seperti orang bijak muncul. Penatua berjubah putih ini adalah penatua ras jiwa yang sama yang telah berurusan dengan Jilin dan melukai Hun Dao dengan parah. Tetua berjubah putih turun dari langit seperti dewa. Tubuhnya memancarkan kekuatan hukum waktu, dan dia jelas merupakan ahli alam integrasi Dao. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia mengabaikan mayat Hun Dao yang terpotong-potong. Bagaimanapun, Hun Dao telah menyinggung perasaannya sebelumnya, jadi dia tidak peduli. Kamu Ye Xitian. Tetua berjubah putih menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Mengapa kamu merasa sedikit familiar? Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya, atau haruskah kukatakan, kamu ada dalam ingatan seseorang yang aku serap. Ye Chen menenangkan dirinya dan memeriksa tetua berjubah putih juga. Tetua berjubah putih telah melihatnya dalam ingatan seseorang yang telah dia serap. Ada banyak orang yang telah melihatnya di benua Lingwu, ribuan dari mereka sebenarnya, jadi dia tidak menghubungkannya dengan Jilin. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Hun Dao mencari kematian. Aku hanya memberinya pelajaran atas nama ras jiwamu. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang hal itu, kamu bisa pergi sekarang. Tanda seru. Bab 1402, keluar. Tetua berjubah putih itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar akan memerintahnya. Siapa dia? Bagaimana mungkin seorang bocah nakal memerintahnya untuk datang dan pergi begitu saja? Bocah nakal sombong. Apakah kamu ingin mati? Ekspresi tetua berjubah putih itu suram. Dia tampak marah, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Sikapnya sangat aneh. Dia bahkan tidak melihat mayat Hun Dao. Seolah-olah orang yang meninggal bukanlah anggota ras jiwa, melainkan orang luar. Namun, kata-kata Ye Chen telah memprovokasi dia. Di samping, dua penjaga keluarga Dugu, Paman Zeng, dan Paman Li berhenti berkelahi. Mereka malah pergi untuk mengumpulkan mayat Dugu Fengchen. Dugu Fengchen adalah tuan muda keluarga Dugu, dan dia memiliki segel mental yang dipasang padanya. Ini berarti bahwa sebagian jiwanya masih berada di keluarga Dugu. Bahkan jika dia terbunuh, selama bagian jiwanya itu masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Dia hanya perlu menjadi seperti tiga budak emas dan memiliki tubuh baru yang ditempa dari artefak untuk dimilikinya. Kenyataannya, setelah seorang kultivator mencapai alam semi surgawi, jiwa mereka akan berubah menjadi jiwa surgawi, dan mereka dapat membagi sebagian jiwa surgawi mereka dan menyimpannya di tempat yang terlindungi. Bahkan jika tubuh asli mereka hancur, selama sebagian jiwa surgawi mereka masih ada, mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, metode kebangkitan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, dan peluang keberhasilannya tipis. Kebetulan, Hun Dao tidak cukup penting bagi para tetua ras jiwa untuk memisahkan jiwa surgawinya dan menghidupkannya kembali. Di sisi lain, sebagian jiwa surgawi Dugu Fengchen disimpan di wilayah keluarga Dugu. Dia tidak benar-benar mati, tetapi dia telah menyia-nyiakan setidaknya beberapa dekade waktu kultivasinya. Jika dia benar-benar mati, kedua penjaga keluarga Dugu akan menyerang dengan gegabah untuk membunuh Ye Chen demi balas dendam. Mati, hidupku sangat berharga. Aku khawatir kau tidak akan mampu mengambilnya.
Ye Chen menatap tetua berjubah putih itu tanpa rasa takut. Pedang pembunuh dewa di tangannya berdenyut perlahan. Aura di dalam tubuhnya melonjak, jauh melampaui apa yang baru saja terjadi. Ini mengejutkan para tuan muda dan nona muda. Ternyata Ye Xitian masih memiliki kartu truf. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa meletus dengan kekuatan tempur yang melampaui kultivasi aslinya hampir dua alam utama. Jelas bahwa Ye Xitian memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Hong Kun, Bai Lisue, dan yang lainnya menatap tetua berjubah putih itu dengan penuh arti. Mereka ingin melihat bagaimana tetua alam integrasi Dao ini akan menghadapi Ye Chen. Hidup terkadang sangat ulet, tetapi terkadang juga sangat rapuh. Tetua berjubah putih itu tidak terpengaruh oleh peningkatan kekuatan Ye Chen yang tiba-tiba, dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Sebaliknya, dia menatap Ye Chen seperti ular berbisa dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah, bersujudlah dan minta maaf. Jika kau melakukannya, aku bisa memaafkanmu atas semua yang telah kau lakukan tadi." Berlututlah. Saat suaranya terdengar, seolah-olah kekuatan jiwanya telah melonjak keluar dan menekan Ye Chen, mencoba memaksanya untuk berlutut. Bagi para ahli alam Raja Surgawi biasa, ini sudah cukup untuk mematahkan kaki mereka. Namun, Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Dia masih gigih seperti biasanya. "Orang tua kodok, kau ingin aku berlutut. Kau tidak layak." Mata Ye Chen menyala dengan api iblis, dan suaranya dingin. "Jika kau meminta maaf sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu." Semua orang terkejut. Apakah Ye Xitian ingin mati? Bagaimana dia berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada tetua ras jiwa? Apakah dia orang gila, kerasukan, atau apakah dia sedang mencari kematian? Orang ini sedang mencari kematian. Yu Mo mencibir. Tetua ras jiwa sudah memberinya begitu banyak wajah dan tidak langsung menekannya, namun dia masih berani membalas. Haha, Ye Xitian telah menghapus satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Di benua Lingwu, hidup lebih berharga daripada martabat. Wu Qiongxuan dan Fei Yu Qiantian menganggukkan kepala, merasa kasihan padanya. Meskipun menjadi seorang jenius yang berbakat, dia sebenarnya sangat bodoh. Dia bahkan berdebat dengan tetua ras jiwa di wilayah ras jiwa. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ye Xitian seharusnya memiliki semacam latar belakang, kan? Ekspresi Bei Tang Wu yang tajam. Dia dengan hati-hati menilai Ye Xitian, dan kemudian terdiam. "Paman Zeng, Paman Li, apa yang harus kita lakukan jika kita bertarung nanti?" Bei Gong Ziyu bertanya dengan cemas. "Kita tidak bisa bertarung." "Benar, kita tidak bisa bertarung." Paman Zeng dan Paman Li berbicara pada saat yang sama. "Jika kita bertarung, kita pasti akan menyinggung ras jiwa." Itu tidak sepadan, ekspresi Paman Li menjadi gelap saat dia berbisik. "Saya harap dia tidak akan bertindak sembrono. Selama bertahun-tahun, ras jiwa telah menjadi tirani dan telah memperoleh dukungan dari banyak sekte dan keluarga. Jika tetua menyerang Ye Xitian, kita tidak dapat membantunya." Paman Zeng juga menyatakan pendiriannya. "Mereka dapat menghadapi 100 sekte. Tidak masalah. Bagaimanapun, mereka adalah sekte bawahan keluarga Beigong. Namun, ras jiwa berbeda. Ras jiwa mendapat dukungan dari Aula Jiwa, serta dukungan dari 4 sekte utama dan 5 keluarga utama. Bahkan jika Paman Zeng dan Paman Li turun tangan untuk menengahi, itu akan sia-sia. Kecuali 8 leluhur keluarga Beigong ada di sini secara langsung, mustahil bagi mereka untuk memenangkan pertempuran di wilayah ras jiwa." "Hahaha, kamu punya nyali, nak." Tetua berjubah putih itu masih tidak bergerak. Matanya seperti 2 pintu masuk ke jurang, yang mengandung banyak rahasia. Dia bisa merasakan sepasang mata menatapnya dari dalam tubuh Ye Chen, yang bahkan membuatnya merasa takut. Ye Xitian adalah ancaman yang ingin ia singkirkan, tetapi upacara pengorbanan akan segera dimulai, dan tidak ada yang boleh salah di sana. Ia tidak bisa mempertaruhkan keberhasilan upacara tersebut. Bagaimana jika Ye Xitian didukung oleh seorang ahli perkasa kelas atas? Dalam hal itu, upacara pengorbanan ras jiwa akan hancur total. Tentu saja, ada alasan penting lainnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Ye Xitian entah bagaimana terkait dengan salah satu barang pengorbanan. Meskipun dia tidak tahu apa hubungannya, dia jelas merupakan bom waktu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk keluar dengan jarinya yang kurus. "Aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini karena upacara pengorbanan. Pintunya ada di sana, jadi silakan keluar." Tentu saja,
kamu dapat memilih untuk tidak pergi. Namun, aku adalah penatua yang akan memimpin upacara pengorbanan kali ini. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan mengaktifkan altar, bahkan jika aku harus mengembalikan sumber daya yang telah disediakan oleh berbagai sekte dan keluarga. Bab 1403, Tindakan yang tidak dapat dijelaskan. Ye Chen agak tercengang ketika mendengar ini. Sejak kapan ras jiwa menjadi begitu baik hati? Ye Chen bukan satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu. Para pemimpin kelompok juga merasa bahwa situasinya telah berubah menjadi aneh. Di masa lalu, mereka yang menyinggung para tetua ras jiwa akan segera dieksekusi. Bahkan Hun Dao telah diserang dengan kejam hanya karena mengajukan pertanyaan. Tetua berjubah putih itu tidak ragu untuk menyerang dan hampir melumpuhkannya. Sebaliknya, cara tetua berjubah putih itu menghadapi Ye Xitian benar-benar berbeda. Apakah dia takut pada Ye Xitian? Atau adakah alasan lain di balik tindakannya? Ye Xitian, keluar. Tetua Baikun mengampuni hidupmu adalah keberuntungan terbesarmu. Juga, aku tidak ingin siapapun mengganggu upacara pengorbanan ras jiwa. Hong Kun adalah yang pertama berbicara. Ekspresinya sedingin es, dan dia tampak seperti hendak menyerang. Bagaimanapun, dia tidak ingin kesempatannya untuk meningkatkan kekuatannya hancur karena Ye Xitian. Tempat untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan Sol Rache sangat berharga. Jika dia kembali dengan tangan kosong, dia kemungkinan akan dihukum saat kembali. Benar sekali, Ye Xitian, tetua Baikun sudah sangat baik hati. Kenapa kamu belum pergi? Wu Qiongxuan sudah marah. Apakah kamu mencoba merusak upacara pengorbanan untuk semua orang? Pada saat ini, semua orang khawatir bahwa kehadiran Ye Xitian yang berkelanjutan di sini akan mengakibatkan upacara pengorbanan dibatalkan, yang akan membuat seluruh perjalanan mereka ke sini menjadi tidak berarti. Tidak ada yang menginginkan itu. Ye Xitian, jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan membunuhmu sendiri. Yu Yuangu sangat marah. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Chen dan mengutuk, "Enyahlah sebelum aku menyerangmu. Tidak peduli seberapa kuat kamu akan mati jika kita semua menyerang." Tuan muda, bukankah kamu mengatakan kamu ingin berteman dengan Ye Xitian? Seorang pemuda yang berdiri di samping Yu Yuangu berkata dengan ragu, jika kita membantu Ye Xitian sekarang dan melawan tekanan tetua Baikun bersama-sama, mungkin Ye Xitian akan mengingat persahabatan kita. Enyahlah. Yu Yuangu mengirim jenius alam Raja Surgawi tingkat pertama ini terbang 10 meter jauhnya dengan satu serangan telapak tangan, dan wajahnya berubah semakin muram. Bagaimana dia bisa berteman dengan Ye Xitian dalam situasi seperti itu? Dia seharusnya menerobos ke alam kekacauan primordial di sini dan kemudian memimpin pasukan ketika dia kembali untuk memperluas wilayah keluarga Changyu. Bagaimana dia bisa menyerahkan keuntungan sebesar itu hanya untuk berteman dengan seorang jenius? Ye Xitian, kamu tidak diterima di sini. Suara para pemimpin kelompok Sekte Api Suci, Istana Iblis Ganas, keluarga Changyu, dan keluarga Baili terdengar. Pada saat ini, semua orang melotot ke Ye Chen dengan ketidakpuasan. Meskipun Ye Chen begitu kuat sehingga mereka tidak berani melawannya, itu tidak menghentikan mereka untuk memarahi dan mengutuknya. Tetua Baikun berdiri di tengah, menatap Ye Chen dengan penuh arti. Bahkan ada sedikit senyum di wajahnya. Dia berkata perlahan, "Kau bisa mendengar mereka, kan? Apa kau masih tidak mau pergi? Kau sudah menjadi incaran semua orang, dan aku tidak akan mengaktifkan altar itu sampai kau pergi." Ye Chen agak penasaran dan bahkan sedikit terkejut dengan sikap tetua itu. Dia mengabaikan makian dan omelan orang-orang di sekitarnya dan malah tenggelam dalam pikiran yang dalam. Ras jiwa itu tiran dan kejam, bahkan terhadap orang-orang mereka sendiri. Kalau begitu, tidak ada alasan bagi tetua Baikun untuk bertindak seperti ini. Dalam keadaan normal, dia seharusnya diserang, entah untuk balas dendam atau hukuman. Sebaliknya, tetua Baikun mencoba menggunakan tekanan teman-temannya untuk memaksanya pergi. Sungguh membingungkan. Ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkinkah dia takut telah menemukan sesuatu? Atau apakah ada masalah dengan upacara pengorbanan? Apakah kehadirannya di sini merupakan variabel kunci dalam keberhasilan upacara pengorbanan? Kalau begitu, apakah mereka mengusirnya karena mereka tidak dapat membunuhnya karena keluarga Beigong? Ye Chen berbalik dan melirik Beigong Xiu. Apakah keluarga Beigong begitu berpengaruh? Tidak mungkin. Jika mereka memiliki otoritas dan rasa hormat seperti itu, keluarga dan sekte lain tidak akan berani berkelahi dengannya sebelumnya. Selain itu, dalam kasus itu,
mereka tidak akan mendesaknya untuk pergi, tetapi malah mendorong Tetua Baikun untuk mengaktifkan altar. Apa alasan tindakan pihak lain? Mungkinkah Baikun takut padaku dan telah menemukan keberadaan makam samsara? Atau mungkinkah dia merasakan aura tuanku, jadi dia tidak mau menyerang? Banyak pertanyaan muncul di benak Ye Chen, tetapi dia tidak punya jawaban untuk semuanya. Dia juga tidak bisa bertanya kepada Tetua Baikun apa yang sedang terjadi. Ini karena dia mengerti bahwa jika dia bertanya, akan lebih mudah bagi rahasianya untuk terungkap. Ini juga akan memberi Tetua Baikun inisiatif dan keunggulan dalam percakapan. Sementara itu, Bei Gongziyu, Paman Li, dan Paman Zheng sedang mengobrol. Ekspresi mereka sedikit jelek. Akhirnya, mereka menatap Ye Chen dan Bei Gongziyu berkata, "Tuan, Anda harus pergi dulu." Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Bei Gongziyu memutuskan untuk membiarkan Ye Chen pergi. Sebagai pemimpin kelompok keluarga Bei Gong, dia harus memprioritaskan kepentingan keluarga. Kepergian Ye Xitian hanyalah kesempatan yang hilang. Jika dia tidak meninggalkan keluarga Bei Gong dan Ye Xitian mungkin menjadi sasaran pasukan lain, dan pada akhirnya, seluruh kelompok mungkin harus pergi. Jadi, lebih baik membiarkan Ye Xitian pergi sendiri. Hua Tianfan, Hua Difan, Dubai, dan yang lainnya tidak berbicara karena mereka mengerti bahwa sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk menyela. Mereka tidak memiliki hak untuk membuat keputusan dalam situasi ini. Bei Gongziyu berkata dengan susah payah, "Tuan, saya tidak punya pilihan dengan cara ini. Anda harus pergi dulu. Nanti, atas nama keluarga, saya akan memberi Anda 2 artefak kelas kekacauan primordial, yang satu adalah hadiah karena menjadi wali, sedangkan yang satu lagi adalah kompensasi atas kejadian ini. Lagi pula, tetua ke-8 yang mengirimmu ke sini, tetapi karena situasinya, aku hanya bisa memintamu untuk pergi." Bab 1404, dipaksa pergi. Maafkan aku. Setelah itu, Bei Gongziyu membungkuk dan meminta maaf kepada Ye Chen. Bagi sang pemimpin, dipaksa pergi oleh anggota timnya, dan tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu, adalah hal yang memalukan. Dia tidak hanya merasa kasihan pada Ye Chen, tetapi dia juga merasa bahwa dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Tidak perlu. Aku sudah lama ingin pergi. Mata Ye Chen berkedip saat dia menatap Penatua Baikun dengan penuh arti. Ye Chen tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kamu memang orang yang cukup berkarakter, tetapi aku akan pergi dulu." Meski begitu, Ye Chen tidak bisa benar-benar pergi. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan upacara pengorbanan ras jiwa. Namun, jika dia tidak berpura-pura pergi, dia tidak akan dapat mengetahui dengan tepat apa itu. Jadi, dia memutuskan untuk pergi, lalu kembali setelah menyembunyikan auranya. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang coba disembunyikan lelaki tua ini darinya. "Kau seharusnya sudah tersesat sejak lama. Ayo bergerak." Wu Qiongxuan dan Yu Yuangu terus mengutuknya. "Ye Xitian, nikmatilah beberapa hari ke depan, tetapi ketahuilah bahwa kepalamu adalah milikku." Yu Mo tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya dan berkata, 3 hari. Setelah aku mencerna sisa-sisa ingatan yang aku peroleh dari upacara pengorbanan ras jiwa, aku akan menemukanmu, membunuhmu, dan melahap kekuatan nirvanamu. Tubuh Ye Xitian pasti mengandung kekuatan seperti itu, jadi begitu dia melahap kekuatan itu, dia akan mampu mengolah Dao Nirvana. Setelah itu, siapa yang berani menjadi musuhnya sebelum mencapai alam penciptaan? Aku takut akulah yang akan melahap kekuatanmu. Dalam hal berurusan dengan kejahatan dan iblis, aku tak terhentikan. Ye Chen sama sekali tidak takut. Dao besar nirvananya sendiri diolah dengan melahap dao musuh. Ye Xitian, jarang sekali melihat seorang jenius sepertimu. Kau layak untuk kukagumi. Bei Tang Wuyang mengeluarkan sebuah kapal terbang dan memberikannya kepada Ye Chen. Ia tersenyum tipis. Mengapa kita tidak berdiskusi tentang Dao di lain waktu? Begitu kau mencapai alam Raja Dewa, kau akan hampir tak terkalahkan. Kau memiliki potensi yang besar, dan aku berharap bisa berteman denganmu. Baginya, Ye Xitian jelas memiliki potensi yang besar. Ia sama seperti Bei Gongziyu saat itu, ingin berdiskusi tentang Dao dan belajar darinya. Ye Chen mengambil kapal terbang itu dan tersenyum kepada Bei Tang Wuyang. "Terima kasih. Ye Xitian, tangkap." Bai Li Sue melemparkan pedang unik ke arahnya dan tersenyum. "Ini adalah sebuah tanda. Jika kau memiliki kesempatan di masa depan,
kau dapat datang ke wilayah keluarga Bailey di mana kau dan aku dapat berdiskusi tentang Dao. Mungkin sesuatu akan muncul dari sini. Bailey Sue bahkan lebih langsung, dan memberikan tanda miliknya kepada Ye Chen. Hal ini membuat Bei Gong Ziyu merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, tuannya telah ditunjukkan niat baik oleh kedua wanita lainnya sebelum dia pergi, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun untuknya. Penatua Baikun tidak ingin membuang waktu lagi, dia melambaikan tangannya dan memanggil dua penjaga alam Raja Surgawi. Bawa Ye Xitian keluar. Bang! Saat kedua penjaga itu mendekati Ye Chen, dia memukul mereka dan melukai mereka dengan parah. Aku akan pergi sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk mengantarku pergi. Ye Chen mengamati ekspresi Penatua Baikun lagi dan mendapati bahwa dia masih tidak marah, yang membuatnya menjadi semakin curiga. Namun, dia hanya melompat ke kapal terbang dan terbang menjauh. Penatua Baikun memperhatikan saat Ye Chen meninggalkan wilayah klan jiwa sebelum mengangguk sedikit. Semuanya, kalian dapat melanjutkan pertarungan kalian. Setelah itu, Penatua Baikun pergi. Kalian tertarik pada Ye Xitian, Yumo? Tanya Yu Yuangu. Tentu saja, kepalanya milikku. Jangan mencoba bertarung denganku untuk itu. Yumo tiba-tiba menatap Yu Yuangu dan tersenyum. Tidak tertarik. Yu Yuangu segera mundur. Dia melirik anggota keluarga Dugu yang tersisa dan mencibir. Untungnya, dia tidak memiliki sekrup yang longgar seperti Dugu Fengchen. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan menyedihkan yang sama. Hanya tersisa 4 ahli alam Raja Dewa tingkat pertama dalam tim keluarga Dugu. Intinya, mereka tidak lagi mampu bersaing dengan kelompok lain. Bailey Sue, apakah menurutmu Ye Xitian begitu hebat? Bei Tang Wuyang bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Bailey Sue menatap Bei Gong Ziyu dengan penuh arti dan tersenyum. Dia bisa membunuh Hun Dao, yang merupakan ahli alam Raja Dewa tingkat 8, dengan begitu mudah, dan mengalahkan Dugu Feng Chen dengan cepat. Seorang jenius akan menantang surga saat dia mencapai alam Raja Dewa, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai alam penciptaan. Bailey Sue menghargai potensi Ye Chen. Begitu pula, Bei Tang Wuyang merasakan hal yang sama. Meskipun Ye Xitian telah kehilangan kesempatan ini dan mungkin tertinggal dari yang lain, dia pasti akan mengejar di masa depan. Adapun Dugu Feng Chen, dia mungkin tidak akan pulih selama beberapa dekade, dan akan tertinggal jauh di belakang. Bei Gong Ziyu, sekarang, timmu adalah yang terlemah lagi. Kau bahkan tidak bisa melindungi rekan satu timmu sendiri. Jika Ye Xitian adalah anggota keluarga Bei Tangku, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Bei Tang Wuyang mengejeknya. Lidahmu tajam sekali. Bei Gong Ziyu mengabaikannya dan duduk. Ia juga menolak tantangan dari tim lain. Pada saat ini, emosinya menjadi rumit. Paman Li dan Paman Zeng sama-sama memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Apa yang terjadi hari ini? Dengan sangat cepat, 2 jam berlalu saat kelompok-kelompok itu bertanding satu sama lain. Setelah beberapa waktu, keluarga Bei Gong akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam sesi tanding. Selain Dubai, Hua Tianfan, Hua Difan, dan Bei Gong Ziyu, 2 lainnya terluka parah oleh para jenius dari keluarga Dugu dan Istana Iblis Ganas. Paman Zeng tidak punya pilihan selain meminta bantuan, dan mengirim permintaan kepada keluarga untuk mengirim para jenius muda lainnya untuk berpartisipasi. Jika mereka tidak berhasil tepat waktu, Paman Zeng dan Paman Li mungkin harus secara pribadi berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ras jiwa. Adapun 9 kekuatan lainnya, masing-masing dari mereka telah kehilangan 1 atau 2 orang karena cedera selama sesi sparring. Mereka ingin melelahkan pihak lain, tetapi sebaliknya, setiap kelompok akhirnya kelelahan. Orang-orang dari Istana Pedang Segudang ada di sini. Semua orang, silakan sambut mereka bersama. Suara Penatua Baikun tiba-tiba terdengar. Bei Gong Ziyu, Bei Tang Wuyang, dan yang lainnya mendongak. Sebuah kapal terbang besar berbentuk pedang es muncul di langit, memancarkan ki pedang yang tak ada habisnya. Rasanya seolah-olah orang-orang di dalamnya dapat membantai semua orang dalam sekejap. Selamat datang, Istana Pedang Segudang. Saya Penatua Baikun dari ras jiwa. Penatua Baikun menangkupkan tinjunya dan menyambut kelompok baru itu. Penatua Baikun sangat bijaksana. Seorang penatua berjubah hijau perlahan turun dari kapal terbang. Penatua berjubah hijau itu tampak sangat muda, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura biru kemerahan. Jelas, dia adalah seorang ahli perkasa yang telah memahami hukum ruang waktu, dan merupakan ahli alam penciptaan.
Yang Mulia Abadi King Jian telah datang secara pribadi. Mengapa upacara pengorbanan ini begitu penting? Penatua Baikun tersenyum. Dulu, seorang ahli alam integrasi Dao yang memimpin tim Anda, tetapi kali ini, seorang ahli alam penciptaan telah datang. Ini merupakan kehormatan bagi ras jiwa. Bab 1405, Pewaris Warisan. Sebelumnya, kelompok Istana Pedang Segudang dipimpin oleh Dewa Wan Jian, yang merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat menengah dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dengan dia memimpin tim, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena dia bahkan cukup kuat untuk menahan sementara 2 atau 3 ahli alam integrasi Dao ras jiwa. Kalau begitu, mengapa alam penciptaan tingkat keempat King Jian memimpin kelompok kali ini? Istana Pedang Segudang terletak di wilayah utara, dan memiliki lebih dari 10.000 ahli pedang alam Raja Surgawi dan kekacauan primordial, lebih dari 100 ahli pedang alam integrasi Dao, dan 18 ahli pedang alam penciptaan. Pemimpin Istana Pedang Segudang adalah ahli alam bukaan bintang tingkat 9 yang hampir menerobos ke alam gerbang tertutup. Meskipun tidak sekuat keluarga naga surgawi, itu masih merupakan kekuatan yang kuat, dan dianggap sebagai kekuatan tingkat tinggi yang melampaui 10 kekuatan utama teratas di sini. Orang yang datang kali ini sedikit istimewa. Dia adalah murid warisan dari seorang tetua Istana Pedang Segudang. 50.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Pedang Es Abadi, tetua ketujuh Istana Pedang Segudang, hilang. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati, Yang Mulia Abadi King Jian menjelaskan dengan senyum tipis. Beberapa teknik kultivasi yang dia tinggalkan di istana ditemukan oleh seorang murid sekte secara beruntung, jadi saya membawa murid ini ke sini. Saya ingin melihat apakah murid ini dapat menangkap sisa ingatan seorang ahli dan mencapai alam integrasi Dao, dengan demikian memperbarui dan melanjutkan warisan Yang Mulia Pedang Es Abadi. Juga, keluarga naga surgawi juga telah mengirim seorang ahli yang kuat kali ini, jadi sekte kami tidak boleh tertinggal. Dengan itu, Yang Mulia Abadi King Jian melambaikan tangannya dan 15 jenius muda turun dari kapal terbang. Pemuda yang memimpin mengenakan jubah hijau muda dan membawa pedang di punggungnya. Dia tampan dan memiliki kekuatan tempur seperti ahli alam Raja Surgawi tingkat 8. Dia kira-kira seusia dengan Yumo dan yang lainnya, dan namanya Wang Qingjue. Dialah yang mewarisi teknik pedang es abadi yang mulia. Pedang es abadi yang mulia juga leluhurku. Wang Qingjue menangkupkan tinjunya. Merupakan kehormatan bagiku untuk menerima warisannya. Kali ini, aku harus merepotkan Tetua Baikun. Baiklah, baiklah. Tetua Baikun mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangannya ke 14 orang lainnya. 7 dari jenius lainnya adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat 3, 3 adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat 4, 1 adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat 5, dan 1 adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat 6. Seperti yang diharapkan dari sekte tingkat tinggi seperti Istana Pedang Segudang. Kedalaman dan bakat jajaran mereka jauh melebihi 10 kekuatan lain di sini. Bahkan jika Wang Qingjue dikecualikan, masih ada 2 orang dari Istana Pedang Segudang yang dapat menghancurkan 10 kelompok, dan 3 orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka. Bagus. Silakan duduk. Orang-orang dari keluarga naga surgawi akan segera datang. Penatua Baikun secara pribadi memerintahkan beberapa penjaga alam Raja Surgawi untuk membawa beberapa kursi kayu cendana agar para jenius ini dapat duduk. Begitu para jenius dari Istana Pedang Segudang tiba, para jenius dari 10 kelompok lainnya tidak lagi berteriak, dan hanya berkomunikasi dengan bisikan pelan. Segera terlihat jelas bahwa kekuatan mereka lebih rendah, jadi mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang gegabah, karena takut secara tidak sengaja memprovokasi dan menyinggung pihak lain. Pada saat ini, di balik sebuah batu besar di sekitar altar, ada seseorang yang berdiri dengan dingin. Ada formasi di sekitar orang ini, dan kekuatan jiwanya menutupi dan menyembunyikan auranya. Tentu saja, itu adalah Ye Chen. Setelah Ye Chen meninggalkan wilayah ras jiwa, dia berputar-putar dan meminta tuannya membantunya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyembunyikan auranya dengan sempurna sebelum menyelinap kembali ke dalam. Meskipun ras jiwa memiliki ahli yang kuat, kombinasi formasi dan kekuatan jiwa tuannya lebih dari cukup untuk menyembunyikan kehadirannya. Tuan, teknik kultivasi Anda telah diwarisi, kata Ye Chen kepada Lan Suiwei. Saya meninggalkan teknik kultivasi saya di istana tempat saya tinggal sebelum saya pergi ke 9 tanah kematian. Saya pikir jika sesuatu terjadi pada saya, seorang murid sekte akan mewarisi teknik kultivasi saya, jawab Lan Suiwei. Ketua sekte dan para tetua tahu bahwa saya telah menghilang selama bertahun-tahun.
Tidak ada kabar tentang saya juga, meskipun tablet kehidupan saya tidak rusak, jadi wajar saja jika mereka mengizinkan seorang murid menerima warisan saya. Bagaimanapun, itu adalah sekte, dan Lan Suiwei telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Cukup bagus bahwa mereka telah menunggu selama ini sebelum mengizinkan para murid memasuki istananya untuk mempelajari teknik kultivasinya. Paling tidak, mereka tidak mengirim murid-murid mereka untuk mewarisi teknik kultivasinya saat dia menghilang selama bertahun-tahun. Ini berarti bahwa mereka memiliki kepercayaan padanya. Namun, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan tanpa berita, mereka akhirnya mengizinkan murid-murid sekte untuk memasuki istananya, berharap untuk memelihara ahli alam penciptaan lain dan memulihkan kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergiannya. Yang Mulia Abadi King Jian, ya, ketika aku terjebak, dia hanya ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua. Lan Suiwei juga mengenal Yang Mulia Abadi King Jian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sudah puluhan ribu tahun, namun dia baru mencapai alam penciptaan tingkat keempat. Dia agak lemah. Namun, aku juga telah terperangkap selama itu, dan tidak dapat berkultivasi, jadi kondisiku tidak jauh lebih baik. Jika Lan Suiwei tidak terperangkap, dia setidaknya akan mencapai puncak alam penciptaan tingkat ke-9. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin telah menerobos ke alam Star Aperture dan bergabung dengan Dewan Tetua. Sayangnya, kultivasinya telah mandek saat dia terjebak. Murid, jika ada kesempatan, bantu aku menguji Wang Qingjue. Meskipun dia telah menerima warisanku, dia hanya dapat dianggap sebagai murid inti. Kamu adalah muridku yang sebenarnya. Tingkat kultivasimu tidak setinggi dia, tetapi kamu adalah kakak laki-lakinya. Jika dia bertindak bertentangan dengan keinginanku dan mengkhianati sekte, kamu berhak membunuhnya. Lan Suiwei berhenti sejenak dan berkata. Dimengerti. Ye Chen tertawa getir sambil berpikir, aku menjemput seorang adik laki-laki entah dari mana. Lupakan saja, aku akan mengukurnya dan melihat apakah kepribadiannya lumayan. Jika dia benar-benar orang yang mungkin mengkhianati sekte dan membawa aib bagi nama guru, maka aku akan membunuhnya. Ye Chen terus menonton dengan diam dari samping. Dia ingin mencari tahu mengapa Tetua Baikun lebih suka memaksanya pergi daripada mengambil tindakan sendiri. Segera, sebuah kapal terbang berbentuk naga putih bersih tiba. Orang yang memimpin mengenakan jubah naga putih, dan tampak seperti dewi yang turun dari bulan. Dia sangat cantik. Selamat datang, Yang Mulia Dewa Longzun. Kehadiran Anda di sini sangat menghormati ras jiwa. Penatua Baikun keluar untuk menyambut kelompok itu secara pribadi. Kali ini, seorang pemimpin keluarga naga surgawi, Longzun, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat ke-6, memimpin kelompok keluarga naga surgawi. Keluarga naga surgawi adalah keluarga tingkat atas yang telah berperang melawan keluarga naga suci selama ribuan tahun. Kepala keluarga mereka, yang merupakan ahli alam gerbang tertutup, telah melawan kepala keluarga naga suci selama bertahun-tahun, dan keduanya telah membunuh lebih dari 100 ahli alam integrasi Dao dari kedua belah pihak selama konflik berlangsung. Keluarga naga surgawi tidak diragukan lagi adalah salah satu dari dua raksasa di wilayah utara, yang merupakan wilayah terluas di benua Lingwu. Orang yang memimpin mengenakan jubah naga putih, dan tampak seperti dewi yang turun dari bulan. Dia sangat cantik. Selamat datang, Yang Mulia Dewa Longzun. Kehadiran Anda di sini sangat menghormati ras jiwa. Penatua Baikun keluar untuk menyambut kelompok itu secara pribadi. Kali ini, seorang pemimpin keluarga naga surgawi, Longzun, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat ke-6, memimpin kelompok keluarga naga surgawi. Keluarga naga surgawi adalah keluarga tingkat atas yang telah berperang melawan keluarga naga suci selama ribuan tahun. Kepala keluarga mereka, yang merupakan ahli alam gerbang tertutup, telah melawan kepala keluarga naga suci selama bertahun-tahun, dan keduanya telah membunuh lebih dari 100 ahli alam integrasi Dao dari kedua belah pihak selama konflik berlangsung. Keluarga naga surgawi tidak diragukan lagi adalah salah satu dari dua raksasa di wilayah utara, yang merupakan wilayah terluas di benua Lingwu. Orang yang memimpin mengenakan jubah naga putih, dan tampak seperti dewi yang turun dari bulan. Dia sangat cantik. Selamat datang, Yang Mulia Dewa Longzun. Kehadiran Anda di sini sangat menghormati ras jiwa. Penatua Baikun keluar untuk menyambut kelompok itu secara pribadi. Kali ini, seorang pemimpin keluarga naga surgawi, Longzun, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat ke-6, memimpin kelompok keluarga naga surgawi. Keluarga naga surgawi adalah keluarga tingkat atas yang telah berperang melawan keluarga naga suci selama ribuan tahun. Kepala keluarga mereka,
yang merupakan ahli alam gerbang tertutup, telah melawan kepala keluarga naga suci selama bertahun-tahun, dan keduanya telah membunuh lebih dari 100 ahli alam integrasi Dao dari kedua belah pihak selama konflik berlangsung. Keluarga naga surgawi tidak diragukan lagi adalah salah satu dari dua raksasa di wilayah utara, yang merupakan wilayah terluas di benua Lingwu. Bab 1406, Amarah yang luar biasa. Kedua keluarga itu seharusnya adalah keturunan Dewa Naga, dan keduanya adalah keluarga tingkat atas. Mereka memiliki istana roh abadi, istana 100 dewa, dan kekuatan lain di bawah mereka. Bahkan istana pedang segudang lebih rendah dari mereka. Baikun, kami di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan ras jiwa. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku membawa klanku ke sini secara pribadi. Juga, ras rendahan seperti milikmu tidak sepadan dengan perhatian atau waktuku. Meskipun Yang Mulia Dewa Long Zun sangat cantik, kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada ras jiwa atau tetua Baikun. Tidak seperti Yang Mulia Dewa King Jian, dia memandang rendah ras jiwa dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, bahkan aula jiwa di belakang ras jiwa akan merasa sulit untuk melawan keluarga naga surgawi. Oleh karena itu, baginya, seorang tetua alam integrasi Dao bukanlah sesuatu yang istimewa. Selamat datang, selamat datang. Penatua Baikun masih tersenyum, tetapi dia sedikit malu. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat datang, para jenius muda, ke wilayah ras jiwa. Silakan duduk. Masih ada 1 jam sebelum upacara pengorbanan dimulai." Yang Mulia Abadi Long Zun mengabaikannya dan duduk di tengah kerumunan bersama bawahannya, seolah-olah menyatakan dominasinya. Ye Chen, yang berada di kejauhan, masih belum ditemukan. Sebaliknya, dia diam-diam menilai 15 jenius dari keluarga naga surgawi. Namun, kekuatan jiwa Lan Suiwei tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Ye Chen penasaran dengan generasi muda dari keluarga naga surgawi yang baru saja tiba. Pemimpinnya adalah Long Ao, yang merupakan ahli alam kekacauan primordial tingkat ketiga. Dia seusia dengan Yumo, tetapi satu alam kultivasi utama lebih kuat. Wang Qingjue tidak berani berbicara, karena tingkat kultivasinya juga jauh lebih rendah daripada Long Ao. Anggota keluarga naga surgawi lainnya adalah 3 ahli alam raja surgawi tingkat 6, 5 ahli alam kekacauan primordial tingkat 7, 2 ahli alam kekacauan primordial tingkat 8, dan 2 ahli alam kekacauan primordial tingkat 9. Selain itu, mereka juga memiliki 1 ahli alam kekacauan primordial tingkat pertama dan 1 ahli alam kekacauan primordial tingkat kedua. Kelompok kecil mereka sebanding dengan pasukan elit sekte. Selain itu, mereka dipimpin oleh Long Zun, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat 8. Dengan kekuatan dan tenaga seperti itu, mereka memang layak menyandang status sebagai keluarga papan atas. Kelompok di sini dapat menyapu bersih semua kelompok peserta lainnya, termasuk kelompok Istana Pedang Segudang. Sangat kuat, usia 20 tahun, dan dia sudah mencapai alam kekacauan primordial tingkat ketiga. Benar-benar jenius. Ye Chen penuh dengan pujian. Tiba-tiba, dia menatap Yumo, yang duduk di kursinya seperti anak yang penurut. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Tuan muda seperti Yumo sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para jenius Istana Pedang Segudang dan keluarga naga surgawi. Segera, beberapa waktu berlalu. Ayo pergi. Penatua Baikun melihat bahwa sudah hampir waktunya. Saat itu sudah tengah malam. Dia tersenyum dan mengumumkan, semuanya, upacara pengorbanan ras jiwa sekarang akan dimulai. Bawa ke 10 gadis itu ke altar. Baik, Penatua. Hun Ying menangkupkan tinjunya dan turun ke ruang bawah tanah. Dia secara pribadi membawa ke 10 gadis itu. Pada saat ini, ke 10 gadis itu semuanya berpakaian putih, dan rune kuno tergambar di sekujur tubuh mereka. Mereka diikat dengan rantai besi hitam setebal lengan, dan saling terhubung. Rantai besi hitam ini yang bahkan alam kekacauan primordial tidak dapat melepaskan diri sebenarnya digunakan untuk mengunci 10 gadis lemah. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada mereka. 10 gadis, 4 tubuh tanpa batas, 5 tubuh 1000 titik, dan 1 tubuh roh segudang. Ini semua adalah fisik khusus. Orang-orang dengan fisik seperti itu, diberi waktu, dapat dengan mudah mencapai alam kekacauan primordial. Adapun ranah integrasi Dao, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kerja keras mereka, kata Wang Qingjue dengan tenang. Dia tidak tega mengorbankan nyawa orang lain demi keuntungannya sendiri. Dia tidak terbiasa dengan itu.
10 pemegang fisik sampah, tetapi mereka dapat membantuku mencapai ranah integrasi Dao, jadi mereka harus dihormati. Long Hao sama sekali tidak peduli dengan kehidupan 10 gadis ini. Baginya, dia adalah salah satu jenius tertinggi dari keluarga naga surgawi. Menukar nyawa beberapa semut dengan imbalan peningkatan level kultivasinya adalah hal yang wajar. Dentang, dentang, saat gadis-gadis itu bergerak maju, rantai besi hitam terseret berat di tanah satu demi satu. Pemimpin kelompok itu adalah Hun Ying. Dia berjalan melewati Penatua Baikun dan berkata sambil tersenyum, "Penatua, kami siap. Ayo pergi." Dia gemetar saat berbicara. Usianya hampir 30 tahun, tetapi dia hanyalah seorang ahli alam primordial chaos tingkat menengah. Jika dia tidak cukup beruntung untuk menangkap Jilin, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Bagus. 12 orang dari Sol Rache sudah siap. Mari kita mulai. Tatapan Penatua Baikun menyapu ke-12 jenius ras jiwa, termasuk Hun Ying. Dia kemudian menatap Yang Mulia Abadi Long Zun dan Yang Mulia Abadi King Jian dan tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu semua orang dengan cemas. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa tanah di sekitar altar telah retak. Aura yang sunyi tersembunyi di tengah kemarahan seorang pemuda. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan saat tubuhnya bergetar hebat. Kemarahannya seperti binatang buas yang akan keluar dari tubuhnya. Pemuda ini secara alami adalah Ye Chen. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Matanya tertuju pada seorang gadis kurus dan lemah yang penuh luka. Itu adalah Jilin, gadis aneh yang suka makan camilan, tetapi juga orang yang diam-diam melindunginya saat pertama kali melangkah ke pegunungan Kunlun. Sebagai balasannya, dia hanya meminta pasokan makanan ringan yang stabil dari Huaxia. Selain itu, dia telah berjanji kepada Ji Siking bahwa dia akan melindungi Jilin. Ini adalah caranya untuk membalas semua perhatian dan perlindungan saudara perempuan Ji selama bertahun-tahun. Dia mengira Jilin akan dapat hidup dengan nyaman di pegunungan Kunlun, tetapi sekarang, janjinya akan segera diingkari. Dia tidak tahu mengapa Jilin muncul di benua Lingwu atau bagaimana dia berakhir sebagai korban untuk upacara tersebut. Namun, semua itu tidak penting. Saat ini, Jilin dipenuhi luka-luka dan sangat lemah. Dia diikat oleh rantai besi hitam yang berat dan dingin seperti seorang budak. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kemarahan di hati Ye Chen, dan rasanya seperti akan meledak kapan saja sekarang. Dalam sekejap, tubuh Ye Chen dikelilingi oleh api yang tak berujung. Garis-garis cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit saat auranya yang kuat meletus. Nak, tunggu. Buddha cahaya matahari menghentikannya. Jangan menyerang sekarang. Buddha cahaya bulan dapat merasakan kemarahan Ye Chen dan segera berkata, ini bukan saat yang tepat untuk bertindak. Dia tidak akan langsung mati. Tunggu sampai orang-orang itu memasuki wilayah energi. Setelah itu, Anda dapat menyelamatkannya. Tidak, sama sekali tidak. Jilin sudah terluka parah, dan upacara pengorbanan itu akan semakin menyakitinya. Aku berjanji kepada Ji Siking bahwa aku akan merawat adiknya, jadi bagaimana mungkin aku membiarkannya menderita seperti ini, atau bahkan lumpuh selama sisa hidupnya. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Kemarahan Ye Chen telah mencapai puncaknya. Dia samar-samar dapat melihat mata iblis terbuka dan auranya meningkat dengan cepat. Guru, pinjamkan aku kekuatan Anda. Aku ingin menyelamatkan Jilin dan kemudian melarikan diri. Alam integrasi Dao. Alam penciptaan. Jadi apa? Siapapun yang berani menyentuh orang yang aku sayangi akan mati. Baiklah. Ketiga guru itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan mereka dan menyalurkannya ke tubuh Ye Chen. Dalam sekejap, sebuah ledakan meletus dan memekakkan telinga semua orang. Dia tidak akan langsung mati. Tunggu sampai orang-orang itu memasuki wilayah energi. Setelah itu, kalian bisa menyelamatkannya. Tidak. Sama sekali tidak. Jilin sudah terluka parah, dan upacara pengorbanan itu akan semakin menyakitinya. Aku berjanji pada Ji Siking bahwa aku akan merawat adiknya, jadi bagaimana mungkin aku membiarkannya menderita seperti ini, atau bahkan lumpuh selama sisa hidupnya. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Kemarahan Ye Chen telah mencapai puncaknya. Dia samar-samar bisa melihat mata iblis terbuka dan auranya meningkat dengan cepat. Tuan-tuan, pinjamkan aku kekuatan kalian.
Aku ingin menyelamatkan Jilin dan kemudian melarikan diri. Alam integrasi Dao. Alam penciptaan. Jadi apa? Siapapun yang berani menyentuh orang-orang yang aku sayangi akan mati. Baiklah. Ketiga tuan itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan mereka dan menyalurkannya ke tubuh Ye Chen. Dalam sekejap, sebuah ledakan meletus yang menusuk telinga semua orang. Dia tidak akan langsung mati. Tunggu sampai orang-orang itu memasuki wilayah energi. Setelah itu, kalian bisa menyelamatkannya. Tidak. Sama sekali tidak. Jilin sudah terluka parah, dan upacara pengorbanan itu akan semakin menyakitinya. Aku berjanji pada Ji King bahwa aku akan merawat adiknya, jadi bagaimana mungkin aku membiarkannya menderita seperti ini, atau bahkan lumpuh selama sisa hidupnya. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Kemarahan Ye Chen telah mencapai puncaknya. Dia samar-samar bisa melihat mata iblis terbuka dan auranya meningkat dengan cepat. Tuan-tuan, pinjamkan aku kekuatan kalian. Aku ingin menyelamatkan Jilin dan kemudian melarikan diri. Alam integrasi Dao. Alam penciptaan. Jadi apa? Siapapun yang berani menyentuh orang-orang yang aku sayangi akan mati. Baiklah. Ketiga tuan itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan mereka dan menyalurkannya ke tubuh Ye Chen. Dalam sekejap, sebuah ledakan meletus yang menusuk telinga semua orang. Tanda tanya. Bab 1407, dia kembali. Ledakan. Ledakan itu mengejutkan semua orang, dan debu serta asap bertebaran di mana-mana, menghalangi pandangan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah seseorang ingin mengganggu upacara pengorbanan ras jiwa? Dengan begitu banyak kekuatan di sini, siapa yang begitu berani? Apakah orang itu gila? Beigong Ziyu sedikit mengernyit. Paman Zeng dan para ahli dari keluarga Beigong telah membentuk formasi pelindung di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa dibiarkan terjadi padanya. Adegan serupa terjadi di antara 9 kelompok lainnya, karena mereka semua mempersiapkan diri untuk hal yang tidak terduga. Namun, Istana Pedang Segudang dan keluarga naga surgawi sama sekali tidak panik, dan tampak tidak terpengaruh. Meskipun begitu, mereka juga menatap lokasi ledakan, ingin tahu apa yang telah terjadi. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok seorang pemuda. Ketika mereka melihat penampilan pemuda itu dengan jelas, semua orang tercengang. Itu benar-benar dia. Jantung Beigong Ziyu hampir berhenti berdetak, guru. Mengapa guru kembali ke sini? Juga, mengapa aura guru seperti ini? Dia tampak begitu asing dan dingin. Beigong Ziyu merasakan sejumlah niat membunuh yang tak berujung terpancar dari tubuh gurunya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan dari Ye Chen. Dia seperti iblis dari neraka. Pada saat ini, aura Ye Chen menunjukkan bahwa dia telah mencapai alam integrasi Dao tingkat pertama. Dengan aktivasi kekuatan garis keturunannya, bantuan dari 3 gurunya, dan kekuatan dari 2 artefak tingkat integrasi Dao dan lusinan artefak tingkat kekacauan primordial, dia sekarang dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa. Namun, ini tidak akan berlangsung lama. Selain itu, setelah itu berakhir, dia pasti harus menahan rasa sakit yang mengerikan dari serangan balik. Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain melakukan sejauh ini untuk menyelamatkan Jilin. Dia tidak bisa menahan diri, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak ingin hidup dengan penyesalan. Wus, wus. Angin dan kilat memenuhi langit saat aura kematian menyebar. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Semua orang kembali sadar, dan begitu mereka memastikan bahwa itu adalah Ye Xitian, mereka benar-benar terkejut. Ye Xitian, beraninya kau kembali. Apa yang kau lakukan? Enyahlah. Xuan Wuqiong, Hong Kun, dan yang lainnya semua mulai mengumpat. Tidak seorang pun mengira dia akan kembali pada saat ini. Ekspresi Yu Yuangu dan Fei Yu Qiantian berubah drastis. Mereka menyadari bahwa ada yang salah dengan aura Ye Xitian, bagaimana dia bisa melepaskan aura seorang ahli alam integrasi Dao. Tentu saja, benua Lingwu juga memiliki teknik rahasia untuk sementara meningkatkan tingkat kultivasi seseorang secara drastis. Namun, tubuh kultivator tidak akan mampu menahan kekuatan ini lama-lama, dan jika terjadi kesalahan, itu akan menghancurkan fondasi asal mereka. Apakah Ye Xitian gila? Siapa yang dia coba bunuh? Tidak ada seorang pun di sini yang menyinggung perasaannya sejauh itu, kan? Ye Xitian, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kekuatan garis keturunan Yumo meletus,
dan hantu naga hitam setinggi 500 kaki muncul di belakangnya. Itu adalah garis keturunan tingkat keempat yang tidak lengkap, tetapi itu meningkatkan kekuatan tempurnya ke alam kekacauan primordial. Baginya, upacara pengorbanan ras jiwa tidak dapat dirusak. Selain itu, dia ingin membuat kesan di depan istana pedang segudang dan keluarga naga surgawi. Swoosh! Yumo terbang ke langit, bertekad untuk membunuh Ye Xitian. Dia khawatir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkap Ye Xitian untuk melahap kekuatan nirvana yang terakhir, tetapi sekarang orang ini telah menyerahkan dirinya ke depan pintunya. Hebat! Matanya memancarkan haus darah dan keserakahan. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku hanya ingin membawa pergi Jilin. Jika kamu menghentikanku, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Suara tenang Ye Chen terdengar. Jilin, aku tidak peduli siapa yang ingin kamu bawa pergi. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan sebelum membunuhmu. Yumo dan hantu naga hitamnya menyerang Ye Chen. Ye Chen mengangkat matanya yang merah sedikit. Dia tampak sangat ganas. Mati, suara Ye Chen terdengar lagi saat Yumo mendekat. Setelah itu, bayangan muncul. Itu terlalu cepat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka mendengar suara menusuk. Puci, sosok berdarah terbang puluhan meter jauhnya. Hantu naga hitam sepanjang 500 kaki itu dipotong menjadi dua oleh pedang pembunuh dewa, dan serangan baliknya semakin melukai Yumo. Pada saat ini, Yumo terkejut dan ketakutan. Dadanya telah ditusuk oleh tombak dewa iblis penghancur jiwa, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak mungkin. Kamu sebenarnya sekuat ahli alam integrasi Dao. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin sepotong sampah seperti Ye Xitian menjadi begitu kuat? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Bang! Sebuah ledakan terdengar saat Ye Chen menyerap kekuatan nirvana milik Yumo, dan ia maju ke alam semi surgawi tingkat ke-7 dan alam transformasi astral tingkat ke-4. Meskipun ada aliran kekuatan hidup yang tak berujung mengalir keluar untuk memperbaiki tubuh fisiknya, ia tidak dapat menahan penggabungan begitu banyak kekuatan dan perlahan-lahan runtuh. Namun, Ye Chen masih menggertakkan giginya dan bertahan. Ia tidak mampu menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Penglihatannya terfokus pada Jilin yang sangat lemah, yang membuat amarahnya mendidih. Ye Chen memegang tombak dewa iblis penghancur jiwa dan berjalan perlahan ke arah Jilin. Setiap langkahnya tampaknya mengguncang hati semua orang yang hadir. Beigong Ziyu tanpa sadar menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar, dan matanya memerah. Ia tahu lebih baik daripada siapapun apa arti tindakan Ye Chen hari ini. Ini sama saja dengan menyinggung semua kekuatan yang hadir. Tidak satu pun dari kekuatan ini yang bisa dianggap enteng. Ia tidak mengerti mengapa ia melakukan ini. Apakah ia ingin mati? Gurunya berasal dari alam bela diri tingkat rendah, jadi bagaimana dia bisa melawan kekuatan-kekuatan ini tanpa latar belakang atau kekuatan apapun? Beigong Ziyu melihat ke arah kelompok istana iblis ganas dan segera menyadari bahwa yang terakhir telah mengambil tindakan. Mereka sangat marah. Ye Xitian, kau mencari kematian. Beraninya kau. Pergilah ke neraka. Dalam sekejap, dua penjaga alam kekacauan primordial tingkat 9 dan 6 murid alam Raja Surgawi menyerang Ye Chen. Tanda seru. Bab 1408, berusaha sepenuhnya. Kekuatan hukum spasial mengaduk angin dan awan. 6 murid alam Raja Surgawi membubung ke langit, siap membalas dendam atas Yumo. Bagaimanapun, mereka akan dihukum saat kembali karena membiarkan hal seperti itu terjadi padanya. Hanya dengan membunuh Ye Xitian mereka akan terbebas dari kesalahan mereka. Oleh karena itu, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Ini juga karena mereka telah merasakan bahwa jiwa surgawi Yumo telah hancur, dan bahkan sebagian jiwa surgawinya yang tersimpan di wilayah istana iblis ganas telah menghilang. Ini adalah kekuatan seorang ahli alam integrasi Dao, yang penguasaannya atas hukum spasial memungkinkan serangan Ye Chen melintasi jarak dan menghancurkan peluang kebangkitan Yumo. Tidak seperti dugu Feng Chen, Yumo benar-benar mati. Oleh karena itu, dua penjaga dan 6 murid istana iblis ganas putus asa, dan menyerang Ye Chen tanpa mempedulikan konsekuensinya. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka harus membunuh Ye Xitian untuk mencegah orang yang mereka cintai menderita murka Master Sekte. Wus, 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 wus. Puluhan garis pedang Qi menembus langit. Mengapa kau menghalangi jalanku? Sudah kubilang, aku tidak ingin membunuh siapapun. Namun, itu tidak berarti aku tidak akan membunuh.
Suara Ye Chen perlahan memudar saat bayangan muncul satu demi satu. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk memanggil pedang pembunuh dewa. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan hukum spasial untuk memusnahkan 6 murid alam Raja Surgawi dari Istana Iblis Ganas. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dialah yang akan mati hari ini. Dia meraih 6 mayat dan menyerap energi dan kekuatan mereka, memperkuat tubuhnya lagi. Tubuhnya saat ini mendambakan kekuatan. Karena kalian semua mencari kematian, aku akan memenuhi keinginan kematian kalian. Pada saat ini, mata Ye Chen bersinar dengan cahaya iblis. Dia mencengkeram pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa dengan erat dan melepaskan serangan kombinasi yang kuat. Tebasan matahari dan bulan. Wus, wus. Hantu naga dan burung phoenix muncul. Hantu naga menggunakan hukum temporal untuk memenjarakan 2 penjaga Istana Iblis Ganas, sementara hantu burung phoenix menggunakan hukum spasial untuk menciptakan lusinan bilas spasial yang mengubah para penjaga menjadi daging cincang. Ye Chen kemudian menyerap kekuatan mereka ke dalam tubuhnya sendiri, dan tubuh fisiknya menerobos dan mencapai alam transformasi astral tingkat kelima. Namun, ini hanya dapat memperpanjang waktu dia bisa tetap dalam keadaan berdaya ini. Ye Xitian, betapa kejamnya. Dia benar-benar membunuh kelompok dari Istana Iblis Ganas. Ekspresi Hong Kun berubah sangat dingin, dan dia bahkan tampak sedikit takut. Jika Ye Xitian dapat memusnahkan kelompok Istana Iblis Ganas, maka kelompoknya tidak akan bernasib lebih baik. Pada saat ini, Wu Qiongxuan, Fei Yuqiantian, dan Yu Yuangu menutup mulut mereka. Tidak ada yang ingin mengikuti jejak Yu Mo. Selain itu, Ye Xitian menjadi semakin kuat saat dia menyerap lebih banyak kekuatan. Yang terbaik adalah membiarkan ras jiwa menghadapi ancaman ini. Namun, mereka masih tidak tahu mengapa Ye Xitian kembali dengan amarah seperti itu. Seolah-olah dia ingin membunuh semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Mengapa dia begitu marah? Bai Li Sue dan Bei Tangwu yang terkejut. Orang ini telah memulai pembantaian, dan sekarang bahkan tampaknya menuju ke arah Penatua Baikun. Apa masalahnya? Upacara pengorbanan ras jiwa adalah acara yang sangat penting bagi mereka semua. Apakah Ye Xitian benar-benar ingin merusak kesempatan ini untuk semua orang, termasuk keluarga naga surgawi dan istana pedang segudang? Apakah dia tidak mempertimbangkan seberapa kuat orang-orang ini? Penatua Baikun secara alami memperhatikan Ye Chen berjalan ke arahnya. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan kecurigaan, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Ye Xitian, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berani membunuh orang di wilayah ras jiwaku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sini yang dapat menahanmu? Tanda seru petik 2. Penatua Baikun mengeluarkan senjatanya. Pada saat yang sama, lebih dari 100 penjaga alam Raja Surgawi muncul dari sekitarnya. Dia mengacungkan sabit dan mengarahkannya ke Ye Chen. Niat membunuhnya dilepaskan. Jika kau pergi sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Adapun dendam antara kau dan yang lainnya, kau bisa mengatasinya sendiri. Sialan, Ye Xitian, kecil ini, belum pergi. Intuisinya telah memberitahunya sebelumnya bahwa anak ini adalah masalah, itulah sebabnya dia bersusah payah membuatnya pergi, tetapi tanpa diduga, orang ini kembali. Keras kepala sekali. Pergi. Hari ini, selama aku masih hidup, upacara pengorbanan ras jiwa tidak akan pernah diizinkan terjadi. Aku akan membawa temanku pergi. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang menghirup udara dingin. Ye Xitian benar-benar akan merusak upacara pengorbanan dan menjadikan semua orang di sini sebagai musuh. Ye Chen mengabaikan reaksi mereka dan langsung terbang ke 10 gadis itu. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan dan memutuskan rantai di tubuh Jilin, serang. Bunuh tanpa ampun. Tetua Baikun tidak bisa lagi menahan diri, dan dia meraung marah. Saat dia melakukannya, 100 atau lebih penjaga alam Raja Surgawi menyerbu ke arah Ye Chen. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mengganggu upacara pengorbanan? Ye Chen secara alami tahu bahwa menyelamatkan Jilin tidak akan mudah. Dia mendengus dingin, dan energi iblis yang tak terbatas menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia berbalik seperti iblis yang gila dan melepaskan pusaran ki pedang, menewaskan lebih dari selusin penjaga alam Raja Surgawi tingkat pertama dan kedua. Mengingat kekuatannya saat ini, membunuh para penjaga alam Raja Surgawi ini semudah membantai ayam dan bebek. Namun, ada banyak batasan, serta kemungkinan serangan balik yang kuat. Meskipun demikian,
Bahkan jika tingkat kultivasinya turun setelah menyelamatkan Jilin, dan fondasi asalnya rusak, Ye Chen akan menerimanya. Ye Xitian, ras jiwa dan aula jiwa bukanlah eksistensi yang bisa disinggung oleh junior sepertimu. Bahkan jika kau menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan ranahmu dalam waktu singkat, apakah kau sudah memikirkan konsekuensi dari tindakanmu? Kau akan mati dengan menyedihkan, dan kau bahkan mungkin melibatkan keluarga Beigong. Tetua Baikun memberi ultimatum. Ye Chen melirik Beigong Ziyu dan ragu sejenak. Ziyu, jika aku meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, aku pasti akan membalasmu. Meskipun begitu, akulah yang bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Apa yang aku lakukan hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Beigong. Ini adalah dendam antara aku dan ras jiwa. Mulai sekarang, aku akan berperang melawan ras jiwa, dan aku tidak akan beristirahat sampai ras jiwa dimusnahkan. Bab 1409, saatnya pembantaian. Bang, bang, puci, tulang dan daging para penjaga alam Raja Surgawi dari ras jiwa beterbangan kemana-mana. Mayat kering mereka jatuh ke tanah dan langsung berhamburan oleh angin. Ye Chen terus menyerap lebih banyak kekuatan dari para ahli yang dia bunuh, dan tubuh fisiknya hampir menembus alam transformasi astral tingkat ke-6. Karena amarahnya, mata iblis mulai bergerak, yang meningkatkan jumlah energi iblis yang bisa dia gunakan. Dari sudut pandang semua orang, Ye Chen sekarang adalah iblis. Namun, Ye Chen lebih dari bersedia menjadi iblis jika dia bisa melindungi orang-orang yang dia cintai dan sayangi. Berkat banyaknya kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, dia mampu menggunakan kekuatan hukum temporal dan spasial. Kecil, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menjadikan ras jiwa sebagai musuh? Wajah Penatua Baikun menjadi gelap. Semua orang dari ras jiwa, dengarkan kata-kataku. Aku akan memberikan siapapun yang membunuh Ye Xitian kesempatan terbesar, yaitu menjadi muridku. Saat kata-kata ini diucapkan, mata para anggota ras jiwa dipenuhi dengan keserakahan. Mereka tidak lagi takut, dan sekarang melihat Ye Chen sebagai tiket sekali jalan menuju ketenaran, kekayaan, dan kekuatan. Ini adalah wilayah mereka, dan mereka juga memiliki keunggulan jumlah. Jika mereka gagal mengalahkannya, itu akan memalukan bagi ras jiwa. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ye Chen lagi. Penatua Baikun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik orang-orang dari keluarga naga surgawi dan istana pedang segudang sebelum berkata kepada Ye Chen, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Namun, benda-benda kurban ini adalah kunci upacara. Kau tidak bisa mengambilnya. Tujuan hidup mereka adalah untuk dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar. Mendengar ini, amarah Ye Chen semakin membara. Pengorbanan. Konyol. Apakah kau pikir ras jiwa mengendalikan segalanya? Aku tidak peduli betapa pentingnya upacara ini. Yang ku tahu adalah temanku tidak boleh mati. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus melangkahi mayatku. Ye Chen berbalik dan menusukkan tombaknya ke depan. Garis-garis ki tombak yang tak terhitung jumlahnya yang meletus berubah menjadi seekor naga yang menusuk 17 penjaga berturut-turut. Dia menggoyangkan tombak itu lagi dan kekuatan yang kuat menghantam Hun Ying yang mencoba membunuhnya. Dia menatap ke-12 jenius dari Sol Rache dengan ekspresi dingin. Kau ingin menggunakan jiwa temanku untuk mengaktifkan altar dan mendapatkan kekuatan. Maaf, aku tidak akan membiarkanmu. Ark, jeritan menyedihkan terdengar saat Ye Chen mengacungkan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa untuk membunuh para ahli yang dihadapinya, dan kemudian menyerap kekuatan mereka. Meskipun dia tidak berhasil menembus, tubuh fisiknya telah menjadi lebih kuat lagi. Menyerap energi spiritual dan kekuatan orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri tidak berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh para kultivator iblis. Namun, Ye Chen tidak akan pernah menggunakannya pada orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Dia hanya akan menggunakannya pada musuh-musuhnya. Bagaimanapun, musuh-musuhnya pada akhirnya akan mati. Menyerap kekuatan dan kekuatan mereka juga memanfaatkan mereka sebaik-baiknya. Karena keributan itu terlalu keras, Jilin, yang tidak sadarkan diri selama ini, membuka matanya. Itu sangat sulit, dan sangat menyakitkan. Sinar cahaya memasuki matanya, dan dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya dari seorang pemuda yang sombong. Senyum muncul di wajah Jilin yang berlinang air mata untuk pertama kalinya. Ye Chen, kamu datang, aku tahu itu. Kamu masih berutang camilan padaku. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mencari adikku. Kamu, suara lemah itu menjadi semakin lembut, dan akhirnya Jilin menutup matanya lagi. Dia terlalu lelah.
Kemarahan di hati Ye Chen mereda sebentar ketika dia mendengar ini, dan niat membunuh yang dinginnya tertahan untuk sementara. Dia tersenyum ketika dia mendengar kehangatan dan kelegaan dalam kata-kata Jilin. Jilin, aku akan membawamu pergi. Kaca, Ye Chen memutuskan rantai besi hitam dan mengangkat Jilin. Tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dan pedang pembunuh dewa berputar di sekelilingnya, terus-menerus melepaskan kekuatan hukum temporal dan spasial untuk menahan serangan para penjaga. Dia berbalik untuk melihat 9 gadis lainnya, lalu melambaikan tangannya dan mengirim mereka pergi dengan teknik rahasia. Bagaimanapun, yang lainnya juga ditangkap oleh ras jiwa, jadi dia mungkin juga menyelamatkan mereka. Ye Xitian, kamu benar-benar berani mengambil pengorbanan ras jiwa. Kamu sedang mencari kematian. Penatua Baikun mengeluarkan sebuah token, dan segera, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan banyak ahli berkumpul dari segala arah, baik itu alam Raja Surgawi, alam kekacauan primordial, dan bahkan beberapa ahli alam integrasi Dao. Dia dalam masalah. Tidak seorang pun menyangka Penatua Baikun akan memegang otoritas seperti itu. Kita tamat. Sudah berakhir, wajah Dubai pucat. Melihat pemandangan ini, dia hampir pingsan. Beigong Ziyu juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia menatap Paman Zeng dengan air mata di matanya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia disela oleh Paman Zeng. Nona ketujuh, kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri. Paman Zeng berbicara terlebih dahulu. Dia dan Paman Li bekerja sama untuk membuat penghalang spasial yang menyelimuti Beigong Ziyu. Pada saat yang sama, mereka meminta bantuan dari keluarga Beigong. Mereka tidak memiliki kekuatan maupun kapasitas untuk melindungi Ye Chen. Terserah padanya untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Kecuali Ye Chen masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia pasti akan mati hari ini. Keberanian buta apa yang kamu miliki untuk memulai perang melawan 10 kekuatan utama, ras jiwa, keluarga naga surgawi, dan istana pedang segudang. Namun, selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup, kata Hong Kun dingin. Dia diam-diam senang dengan pergantian peristiwa ini, dan berharap ras jiwa dapat membunuh orang ini. Wus! Garis-garis ki pedang menembus lapisan pertahanan dan menghantam Hong Kun dan yang lainnya. Setelah serangkaian ledakan, kelompok Hong Kun yang beranggotakan 7 orang dan 2 penjaga primordial Chaos tingkat 9 terluka parah. Aku tidak menyukaimu sejak awal, jadi rasakan sendiri akibatnya. Sedangkan untuk keluarga Beitang, Baili, dan Beigong, cepat pergi. Ye Chen menatap ke bawah ke arah pembangkit tenaga Sol Rache. Dia tidak hanya tersenyum, tetapi dia juga berkata, hari ini, aku akan memulai pembantaian. Siapapun yang menghentikanku akan menanggung akibatnya. Begitu dia mengatakan ini, Beitang Wuyang, Baili Sue, dan orang-orang dari kedua keluarga itu dengan cepat dibawa pergi oleh para penjaga mereka, sebagai gantinya memilih untuk bersembunyi di puncak gunung yang jauh untuk menyaksikan pertempuran. Sebelum Beigong Ziyu bisa bereaksi, dia dibawa pergi oleh Paman Li. Bab 1410, nyaris tak bertahan. Di samping, Fei Yuqiantian, Yu Yuangu, anggota keluarga Dugu yang tersisa, dan Duan Muqingyan tentu saja geram. Upacara pengorbanan ras jiwa sangat penting bagi mereka, jadi tidak mungkin mereka akan membiarkannya merusaknya. Yang terpenting, Istana Pedang Segudang dan keluarga naga surgawi berada di dekatnya, yang memberi mereka pilar dukungan untuk diandalkan. Ini berarti bahwa mereka dapat mengekspresikan pendirian mereka, dan bahkan mungkin menggunakan kesempatan ini untuk membuat kesan yang baik pada kedua kekuatan itu. Itu mungkin menghasilkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih baik daripada upacara pengorbanan itu sendiri. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengerumuni Ye Chen, ingin membunuhnya. Sebagai balasannya, dia tidak menahan diri terhadap siapapun yang menghalangi jalannya. Setiap orang yang mengangkat senjata melawannya berakhir mati atau terluka. Pada titik ini, dari 10 kekuatan utama, selain keluarga Beitang, Baili, dan Beigong, yang telah pergi, 7 faksi lainnya telah menderita kerugian besar dalam perjalanan ini ke wilayah ras jiwa. Ye Xitian, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan hari ini? Kamu bahkan berani membunuh orang-orang dari 7 kekuatan utama. Tampaknya kamu benar-benar tidak takut pada apapun. Penatua Baikun secara pribadi memegang artefak kelas integrasi Dao miliknya sendiri, menyerang dengan ganas, tetapi dia tidak dapat menembus pertahanan Ye Chen. Jadi apa, jika seseorang ingin membunuhku, aku akan membalas budi dengan baik, apakah itu mereka, atau bahkan ras jiwamu.
Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku hari ini? Ye Chen sama sekali tidak takut, dan dia terus melepaskan kekuatan dari 2 artefak tingkat integrasi Dao dan 18 artefak tingkat kekacauan primordial. Jika kekuatannya tidak mencukupi, dia akan menarik lebih banyak dari ratusan artefak tingkat Raja Surgawi. Dia sendirian, tetapi dia masih memiliki sumber daya yang setara dengan fondasi 2 sekte tingkat rendah, jadi dia masih bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Yang Mulia Dewa King Jian. Yang Mulia Dewa Longzun. Mohon tunggu sebentar, ras jiwa akan melenyapkan bocah ini. Dengan tidak adanya kepala keluarga, Tetua Baikun adalah orang yang paling berwenang saat ini. Pada saat itu, dia mengeluarkan beberapa token lagi. 8 dewa-dewa, siapkan formasi. Sedangkan untuk 18 penjaga alam kekacauan primordial, bekerja sama dengan 180 ahli alam Raja Surgawi dan siapkan formasi lain. Bahkan jika Ye Xitian benar-benar sekuat ahli alam integrasi Dao, kita akan mengalahkannya dalam pertempuran gesekan. Dimengerti, 8 suara bergema sebagai konfirmasi, diikuti oleh beberapa sosok yang turun dari langit. Mereka menempati posisi di sekitar Ye Chen, mengeluarkan artefak mereka dan menghubungkannya satu sama lain untuk membentuk formasi 8 trigram alam semesta. Cahaya berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, dan gelombang kekuatan meluap darinya. Beberapa saat kemudian, 18 penjaga alam primordial chaos dan 180 ahli alam Divine King juga muncul. Wus, wus, wus. Mereka membentuk formasi Three Heaven, Earth, dan Mortal di luar formasi alam semesta 8 trigram, menyegel Ye Chen di dalamnya. Bunuh. Solar Lunar Slash. Universe Strike. Ye Chen melepaskan serangan terkuatnya. Dia memobilisasi 7 artefak tingkat Divine King dan 3 artefak tingkat Primordial Chaos untuk meluncurkan serangan ganas pada saat yang sama. Namun, serangan itu memantul kembali, dan dia terpaksa menggunakan artefaknya untuk memblokir serangan gabungan dari formasi tersebut. Bagaimanapun, dia masih memeluk Jilin, jadi dia bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan bebas. Namun, Ye Chen tidak berani dengan santai memindahkan Jilin ke samping saat dia bertarung, karena sangat mungkin orang-orang ini akan menyerangnya untuk mengeksploitasi kelemahannya. Jika dia diserang dan dibunuh, maka semua yang hari ini akan sia-sia. Sementara Ye Chen merasa gelisah, sebuah suara terdengar di telinganya. Murid, gadis di tanganmu memiliki konstitusi khusus. Selain itu, vitalitasnya lemah dan dia telah disegel oleh ras jiwa. Dia dapat ditempatkan di makam samsara. Ye Chen tertegun. Meskipun dia tidak tahu kapan makam samsara tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk menyimpan orang yang masih hidup di dalamnya, yang penting adalah dia sekarang dapat memindahkannya ke tempat yang aman, jadi dia segera mengangguk setuju. Jilin, aku akan mengirimmu ke suatu tempat terlebih dahulu. Tempat ini sangat aman. Percayalah padaku, aku akan membawamu pergi dari sini. Ye Chen kemudian menempatkan Jilin ke dalam makam samsara. Di dalam makam samsara, Lan Suiwei, Buddha pengobatan, Buddha cahaya bulan, dan Buddha cahaya matahari secara bersamaan mentransfer kekuatan kepada Ye Chen. Mereka tahu bahwa hari ini mungkin merupakan malapetaka terbesar yang pernah dihadapi Ye Chen. Musuh-musuh yang dihadapinya bukanlah eksistensi yang dapat ia lawan sekarang, dan ia hanya mengandalkan kekuatan mereka untuk menahan mereka. Ini mungkin membutuhkan harga yang mahal, tetapi mungkin juga menyembunyikan peluang tersendiri. Semuanya tergantung pada bagaimana Ye Chen menangani situasi ini. Bang, bang, ledakan, ledakan. Ye Chen bertarung dengan putus asa, dan hampir tidak dapat bertahan. Kekuatan formasi itu seperti gabungan kekuatan beberapa sekte tingkat rendah dan menengah yang menyerangnya. Tidak lama lagi ia akan dikalahkan dan dibunuh. Saat semua jenis ledakan dan kilatan cahaya terdengar dan terlihat, anggota keluarga naga surgawi dan istana pedang segudang tertarik pada Ye Chen. Orang ini cukup berani dan sombong. Long Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia hanya seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 7, namun dia memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam integrasi Dao tingkat pertama. Meskipun dia mendapat dukungan dari artefak-artefak itu, tidak diragukan lagi bahwa ada beberapa ahli yang mendukungnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa sebenarnya yang mendukungnya. Bibi, bagaimana menurutmu? Tanyanya, sambil menatap Yang Mulia Abadi Longzun, yang menatap tanpa berkedip saat dia melihat Ye Chen menahan serangan dari begitu banyak ahli. Ekspresi persetujuan muncul di matanya saat dia berkata,
dia memiliki banyak harta, dan bahkan mungkin ada ahli hebat yang disegel di dalam tubuhnya. Namun, sepertinya tidak mungkin dia akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ye Xitian telah mengolah banyak dao besar ke tingkat yang tinggi, dan bahkan telah memurnikan tubuh fisiknya dan mencapai alam transformasi astral tingkat kelima. Biasanya, seorang kultivator alam semi surgawi tingkat ketujuh hanya akan mencapai alam tubuh penguasa tingkat ketujuh, tetapi Ye Xitian telah melampaui itu dengan selisih yang besar. Jika dia berasal dari kekuatan besar, maka jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh fisiknya ke alam transformasi astral dapat dijelaskan, tetapi dia tidak, yang berarti bahwa dia harus bertarung dan membunuh banyak musuh dalam usahanya untuk mendapatkan peluang dan sumber daya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan kemampuan, ketegasan, dan kekejamannya. Dia adalah bakat yang menjanjikan. Long Ao menatap tajam ke arah Yang Mulia Abadi Long Sun. Dia belum pernah melihat bibinya memandang seseorang dengan begitu baik. Kemudian, tatapannya jatuh pada Ye Xitian. Itu hanya teknik rahasia. Ye Xitian, jarak di antara kita seperti jurang antara langit dan bumi. Sayangnya, kau akan mati, jadi aku tidak bisa memberimu pelajaran. Anggota keluarga naga surgawi bukan satu-satunya yang tertarik pada Ye Chen. Reaksi anggota Istana Pedang Segudang bahkan lebih kuat. Reaksi anggota Istana Pedang Segudang bahkan lebih kuat. Reaksi anggota Istana Pedang Segudang bahkan lebih kuat.